Kayaknya baru ke record ya Mas ya. Tadi problemnya karena di laptop tuh ternyata aplikasi Zoom-nya lebih baru daripada punya Uda. Hmm. Akhirnya nggak mau nge-record. Nah ini saya pindah ke HP baru bisa nih ngeklaim hostnya. Ya udahlah, seadanya. Oke, tadi emang soal prosa dan stream of consciousness, ya emang setriki itu ya. Karena kadang ada juga penulis yang stream of consciousness-nya itu berdasarkan realitas yang dia saksikan di depan gitu. Atau yang bahkan dia mungkin baca di mana gitu. Tuh. Akhirnya kan jadi rumit ya. Betul, tapi ya menurut saya sih karena KBM posisinya udah jelas di non fiksi, jadi kalau misalnya ada yang posisinya membingungkan gitu, itu memang harusnya em, mungkin lebih tidak diterima ya Mas ya. Benar. Lebih diterima ya, kalau Heeh. posisinya nggak jelas gitu. Hmm. Oh. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang mau Saya mau diobrolkan? nanya nih. Siap Oke, Kang. Kang Dede. Siap. Punten telat. Tadi ada keperluan dulu. Ingat nih. Biasanya malam-malam dikumpul nih. Aku mau cerita nih. Mungkin berbagi saja ya. Kalau fiksi itu semacam cerita rekaan ya. Heeh. Terus rekaan yang bisa dari kisah nyata, dari eh, ada fiksi eksperimen, fiksi historis. Saya lupa lagi lah, saya pernah baca gitu kan. Tapi yang saya soroti di KBM itu memang khusus fiksi. Dalam artian memang mengenai masalah-masalah yang real yang ada di hadapan kita gitu ya. Kayak mungkin masalah politik, ekonomi, sosial, kemanusiaan gitu kan. Itu bukan rekaan, itu memang kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Entah nanti outputnya kita berbentuk pendapat, opini, ataupun sekedar saran. Gitu kan. Saya juga pernah membaca kalau prosa, saya bilang prosa itu mungkin lebih ke gaya bahasa ya. Ada prosa lirik. Kalau saya dulu pernah belajar prosa lirik itu yang bahasanya bebas, tapi isinya puitis. Kayak kalau nggak salah prosa lirik itu zaman Pujangga Baru atau apalah saya juga lupa lagi, dulu pernah belajar. Terus kalau menurut gaya bahasa yang prosa lirik itu saya pernah baca di sayap-sayap patah kayak Khalil Gibran. Itu novel, tapi bahasanya puitis gitu, kayak bahasa kayak memakai bahasa puisi gitu. Tapi dia berbentuk prosa gitu. Mungkin itu hanya ini pendapat saya aja. Mungkin bisa ditanggapi sama yang lain lah. Makasih ya. Ya. Siap, terima kasih Kang Dede. Oke, oke, menarik ya. Memang kalau prosa ini butuh diskusi yang lebih ya. Dan mungkin eh kalau usah di KBM lah, itu levelnya terlalu tinggi sih menurut saya. Itu. Nah, oke. Eh soal anu nih, saya juga mau sharing tentang gaya bahasa ya. Mungkin prosa ini peminatnya sebenarnya kalau di Medium tuh saya perhatiin juga banyak ya yang nulis prosa-prosa seperti itu ya. Isinya stream of consciousness gitu, yang itu cukup ramai gitu. Mungkin mereka butuh wadah sendiri sih. Menurut saya sih mereka bisa bikin wadah sendiri yang itu ngumpulin tulisan-tulisan yang menarik seperti itu ya. Karena memang eh, biasanya membacanya itu nikmat ya, membacanya itu nikmat, kemudian eh, teknik nulisnya itu juga bagus gitu. Tapi karena memang kadang akhirnya pembaca itu bertanya-tanya, eh,
ini beneran kejadian nggak sih? Ini kok seperti nggak ada kejadiannya gitu kan. Akhirnya kan bertanya-tanya gitu. Tuh. Ya akhirnya kita mungkin bisa teman-teman yang nulisnya gayanya seperti itu bisa nih bikin publikasi ya, publikasi. Dan saya selalu bilang ke teman-teman kalau punya ide atau ingin mengumpulkan penulis-penulis dengan jenis tertentu, buka aja publikasi gitu kan. Kumpulkan teman-teman, berkomunitas, eh, berkontribusi satu sama lain gitu kan. Akhirnya kan nanti jadi publikasi yang juga dikenal. Dan jangan ragu-ragu buat buat kenalin publikasi barunya ke KBM gitu. Supaya juga bisa dipromosikan gitu. Nah, ini udah Ivan Lanin sudah datang ya. Selamat malam Ivan Uda. Lanin. Bagaimana perbincangan dengan Mbak Leila? Halo, selamat malam, maaf. Pas banget. Eh, seru. Nanti rekamannya bakal dikirim ke siniarnya Narabahasa. Jadi yang nggak sempat ikutan nanti mungkin bisa dengar. Tapi mungkin ini bergunanya lebih untuk teman-teman yang mau menulis fiksi ya. Karena Yes. tadi omongan dengan Mbak Leila itu lebih banyak fiksi. Oke, makasih Mas. Makasih Mas. Makasih Uda. Terima Nah, kasih. Kebetulan dari tadi kita bahas tentang fiksi. Udah. oh. Heeh. Ya, mudah-mudahan membantu. Nah, seru sih tadi menurut saya ngobrolannya. Cuman emang agak berat ya kalau Mbak Lela itu kan. Mbak Lela kan novel terakhirnya itu tentang Aku alam. para orang-orang yang keluarga atau keturunan dari Tapol atau eksil kan. Terus Mm-mm. yang kedua sebelumnya Laut Bercerita itu tentang penculikan mahasiswa 98. Trisakti. Mm-mm. Sebelumnya sama temanya karena yang sekarang ini Namaku Alam kan sebenarnya merupakan pecahan dari novel Pulang. Betul. Mas, kalau boleh saya cerita sedikit udah. Hmm. Laut Bercerita itu kebetulan dulu itu pernah saya adaptasi jadi teater. Saya tuh waktu itu ketemu sama Oh, Mbak Leila buat minta izin secara langsung. Terus kata Mbak Leila waktu oh, itu, ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan dikomersilkan. Nah karena waktu itu oh, tujuannya buat saya itu bikin pementasan besar di sekolah, jadi hmm. memang tidak dikomersilkan gitu. Dan Oh, saya terinspirasi dari naskah Laut Bercerita itu. Saya oke, adaptasi jadi teater. luar Itu udah. biasa. Makanya saya hatam betul ibaratnya bukunya tuh karena saya juga penulis naskahnya. Oh, oke. Heeh. Saya suka banget tuh dan dapat tanda tangannya. Ini saya ada nih bukunya nih. Ada bukunya nih, ada tanda tangannya nih. Tanda Luar tangannya Mbak Leila biasa. tuh. Oh iya, Iya. luar biasa. Oke. Silakan lu lanjutkan. Saya ini menyimak. Mas, bagus banget. Oh, itu dia. Halo Mas. Oh, ya mau ngomong Tadi kok. Saya lagi menyimak. sih, saya lagi curhat sih udah. Soal Oh, ada teman-teman yang nulisnya prosa gitu kan. Prosa ini harusnya kita tangani sebagai fiksi atau non fiksi kan gitu kan. masih bingung sih ya. Saya kadang-kadang prosanya juga bagus ya. Hmm. Tapi kalau menurut saya sih keputusan KBM untuk tidak memasukkan fiksi tepat sih menurut saya. Loh, siapa yang ngomong? Silakan. Nah udah saya ini lagi di ruang publik jadi agak 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 harus ngatur. Oh, Saya ini baik. lagi di Blitar, lagi Oh, ngepost oke. lah. Oke. Mas Devito udah selesai ceritanya? Udah Mas. Udah Mas. Udah. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada yang untuk sementara mungkin saya gantikan dulu Mas Bagus. Dari teman-teman lain mungkin ada yang mau berbagi atau mau bertanya, mau
silakan karena ini kan sesi kita sebenarnya sesi berbagi kan. Saya ada, Monggo, Dede nih. mangga. Nah, prosa itu apa sih sebenarnya? Kita definisikan dulu deh, biar jelas. Ada prosa. Kan setahu saya nih, prosa itu hanya sekedar bah gaya bahasa ya. Gaya Betul. bahasa sehari-hari atau gaya bahasa puitis, kayak prosa lirik gitu. Iya, Biar sebenarnya jelas tergantung dulu ya. tergantung sudut Heeh. pandangnya, tergantung sudut pandangnya. Ya, jadi kalau kita lihatnya dari batasan lingkupnya itu sastra, karya sastra itu kan secara umum dibagi 3 jenis, puisi, prosa, dan drama. Nah, jadi yang disebut dengan prosa di sini konteksnya itu adalah konteks dalam sastra. Nah, kalau dalam definisi yang luas, prosa itu segala bentuk tulisan yang bercerita. Biar kita Ya, jadi definisi kita tentang prosa ini itu adalah apa ya? Cerita khayali yang bukan puisi dan bukan drama. Itu. oh Khayali ya, tapi ya. Jadi intinya pada khayalinya itu yang dia imajinasi bukan nyata. Nah, masalahnya tuh batasannya kadang-kadang kurang jelas. Misalnya kayak gini, ada beberapa penulis yang orangnya ada nggak sih di sini? Kalau diomongin ntar saya dosa lagi. Mudah-mudahan nggak ada orangnya ya. Jadi ada penulis yang baru belakangan ini setiap hari dia ngirim isinya itu tulisannya tentang perasaan hatinya yang hancur. eh dari segala dari segala sudut pandang lah, lagi di pantai tiba-tiba dia teringat, terus tiba-tiba dia membayang, tapi batas antara apakah itu kejadian nyata atau fiksi itu nggak jelas. Beda sama refleksi kan, kalau refleksi kan jelas kan. Saya hari ini gini 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 atau gimana gitu itu jelas. Kalau ini tuh enggak. Kita berdua berdiri di samping pantai, ya apa maksudnya kayak gitulah. Jadinya, nah itu yang cukup menyulitkan saat ini buat saya dan Mas Bagus untuk menentukan itu tuh le- masuknya mana. itu lebih ke objek yang dibahasnya ya, bukan dari segi bahasanya berarti ya. Bukan, bukan. Kalau bahasa bebas, maksudnya Oh, gini, kan bebas. sebenarnya kan ketika kita menceritakan sesuatu yang nyata pun itu kita bisa menggunakan ya kayak feature lah, feature news, berita khas itu kan menggunakan bahasa sastrawi, tetapi untuk sesuatu yang nyata. Kalau kalau di tulisan kayak tulisan Gunawan Muhammad lah mungkin ya. Ya, betul sekali. Betul. Dia kan menulis semacam artikel, tapi memang memakai bahasanya lebih bahasa bahasa puisi kalau Ya, bahasa jurnalis prosa gitu. istilahnya Pak Andreas Sarsono itu jurnalistik sastrawi. Itu yang maksud saya. Jadi Ya, bahasanya tidak memakai bahasa sehari-hari, lebih ya. ke bahasa sastrawi. Kalau Tapi itu nggak objek masalah. yang uh, tapi objek yang dia ceritakan itu bukan hal yang fiksi, Betul. tetapi hal yang realita. Ya, Oh, ya, ya. Saya betul. setahu saya prosa itu hanya gaya bahasa aja, bukan Betul, itu apa, definisi bukan luasnya. definisi luasnya ya, Ya, gaya bahasanya aja gitu kan. Fiksi juga bisa memakai gaya bahasa prosa, ya, tapi kalau bicara tentang perasaan itu kan subjektif ya, ya. kayak bikin puisi lah gitu. Tidak Wih, setiap orang bisa memahami. Berbeda kita bicara tentang fiksi. Contohlah kejadian politik. Kita berpendapat kejadiannya ada. Cuman dilihat dari sudut pandang kita, argumentasi kita. Mungkin itu batasannya ya. ya, Mungkin itu juga. Ya. Sudah ya. ya. Sama-sama. Silakan yang lain. Nah, cara tahu dia menggunakan gaya prosa ini berarti maksudnya seperti narasi narasi gitu kan udah. Iya, seperti narasi. Jadi, eh saya bisa kasih contoh nggak ya? Nggak usah lah. Intinya, Hmm. memang itu salah satu yang sekarang menantang tuh. Bagaimana Kasih caranya? contoh deh, biar jelas. Boleh Biar kalau kita, oh ya kalau ini bisa nih. Ini memberikan gaya. contoh udah. Kalau kalau mau kalau mau kalau mau yang jelas, sebenarnya baca aja catatan pinggir itu apa, Gunawan Gunawan Muhammad. Muhammad. Ya, kalau itu sih Ya ya, itu. itu
Kalau itu Iya, langsung itu. kebaca, karena pada dasarnya Nah, kan objek contohnya. yang dia bahas itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nyata kan. Mm-mm. Ah, ah. Iya, Coba tetapi ya, makin bahasa sastrawi gitu. betul. Coba saya cek ya. Oke, oke, oke. Ada nggak nih contohnya? Oh, ada nih contohnya. Aduh, mudah-mudahan orangnya nggak baca ya. Ini cuman sebagai contoh ya, teman-teman ya. Bukan Boleh, berarti boleh, boleh. apa. Nah, ini coba ya. Sebentar. Ini saya kirim, silakan dibaca sendiri. Enggak, Nah, bukan ini dia. gibah kok. Ini cuma ngasih contoh aja Iya, kok. ngasih contoh aja. Bukan kita ada tendensi membicarakan orang bahwa ada contoh ini loh prosa, bentuk prosa gitu Iya. yang tidak Oh, bisa diterima di Ini KBM. ini Berarti tulisannya tulisannya jelek. ini sebenarnya tulisannya tuh kalau dibaca ya, beberapa orang mungkin menulis seperti ini. Tapi masalahnya orang ini menulis berulang kali dengan cara yang sama. Sebagai editor kami kan bingung ya, ini kejadian nyata, dia memang lebay banget atau dia eh, apa gitu maksudnya. Boya kan refleksi tentang satu hal itu kan cukup sekali aja kan. Coba deh baca. Nanti eh, lihat profilnya dan lihat bahwa beliau itu selalu mengirim ke KBM dan topik yang diangkat sama itu terus. oke, oke. Hmm. Coba ya, judul-judul tulisannya ya. Saat senja berbisik pada jiwa yang sunyi. Surat untuk hati yang terkikis waktu. Di setiap sudut menyimpan kenangan. Tuh kalau KBM setiap hari ada kiriman kayak gitu, bosen juga nggak teman-teman kira-kira kalau bacanya? Kenapa akhirnya diterima? Ya terus terang, ya itu tadi batas antara fiksi dan non fiksi untuk eh, khusus untuk penulis ini itu kami masih masih ragu gitu. Cuman belakangan sih tulisannya akhirnya kami bisa membaca bahwa ya udahlah ini orang ngirimnya sama terus. Udah saat ini sih biasanya selalu kami tolak. Tapi tergantung perasaan hatinya Mas Bagus juga sih. Kalau Mas Bagus lagi bagus perasaannya kadang-kadang diterima. Oh, ini ada yang diterima ini, Mas? Ya Tapi memang, kesannya memang, kalau memang. kalau prosa jenis itu rasanya monoton. Dalam arti Iya, monoton tuh gini, yang dibahas itu tidak beranjak dari perasaan gitu loh. Kalau saya mau ngomong kayak perasaan, gitu. iya kan perasaan itu bukan masalah setiap orang loh. Iya, iya. Enggak, Iya. masalah itu bukan masalah setiap orang. Mungkin dia lagi sedih, orang yang baca lagi senang atau apa. Tapi kalau fiksi, menurut saya nih ya, kalau situ jelas gitu. Kita misalnya membicarakan hal-hal yang lagi rame lah, taruhlah tentang politik, itu kan Mm-mm. kita bahas. Mungkin temanya sama, tapi sudut pandangnya itu bisa beda. Orang Iya. juga bisa ada wawasan baru gitu. Nah, kalau tentang perasaan, ya mungkin ya kalau lagi merasa nikmat, kalau lagi yang nggak sama perasaan lebay, ini lebay banget gitu, mungkin saja gitu. Tapi ya apa-apa juga sih sebenarnya, bebas itu hak yang nulis dan hak yang baca ya. Yang baca juga tulisan kita juga belum tentu semua orang suka gitu kan. Iya. Mungkin itu dari Iya. saya. Udah Iya, Ivan. memang ini yang paling sulit itu menentukan batasan yang jelas itu. Kami juga sebagai, maksudnya ya terus terang ini ledakan tulisan itu membuat agak apa ya, agak kelimpungan. Saya itu sehari saya kan saya terbiasa dari tahun 2020 sejak kerja di rumah, saya pakai Clockify itu untuk merekam berapa waktu yang saya lakukan untuk suatu hal. Dalam sehari, waktu saya untuk meninjau tulisan itu bisa 1,5 jam. Itu banyak loh. Wow. 1,5 jam sehari itu berarti sepekan itu kurang lebih 8 sampai 9 jam. Itu udah satu hari itu kerja. Jadi bayangkan eh untuk Sementara hal-hal yang KBM tiap hari. iya makanya kan Iya. saya Hari itu yakin enggak.
Saya yakin Mas Bagus tuh lebih panjang karena Mas Bagus kan yang bagian final penentu final tuh. I- Konflik batinnya Mas Bagus tuh lebih besar daripada saya. Iya Berarti kadang kedatangan udah waktu itu ada hikmahnya ya, Mas Bagus. Nggak kebayang kalau Mas Bagus sampai saat ini masih sendirian. Iya, iya. Padahal kalau saya juga bagiannya juga ngoleksi uji naskah juga. Jadi teman-teman saya eh, tahap akhir untuk memastikan para pembaca itu nyaman membaca tulisannya teman-teman. Jadi termasuk sunting, koreksi, kemudian tata paragraf kayak gitu. Itu saya alokasikan waktu sampai sana. Terus milih topik, ya biasanya teman-teman milih topik tuh agak sembarangan ya. Nah saya juga yang cari ini topik untuk tag tulisannya teman-teman gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang goals-nya dari saya adalah pertama membuat nyaman pembaca, kedua memaksimalkan potensi tulisan itu supaya bisa terbaca ke lebih banyak pembaca. Tuh. Ya, jadi KBM misinya seperti itu kan. Jadi tulisannya nggak cuma terpublikasi, tapi juga bisa sampai ke pembaca yang seharusnya seperti itu. Ya, ya saya alokasi waktunya mirip-mirip dengan Uda ya. Terutama kemarin juga udah bikin sistemasi sunting yang sangat membantu gitu kan akhirnya eh, jadi makin efektif gitu kan ngurasi tulisannya teman-teman dan saya salut tulisan-tulisan yang masuk tuh jadi sangat beragam dan sangat Iya, eh, sangat luas ya, sangat luas dengan yes. tekniknya yang macam-macam gitu kan, dengan tekniknya yang macam-macam termasuk yang teman-teman yang nulis dengan gaya prosa gitu kan. Iya. Dan selama ini sih saya menerka-nerka ya, kadang prosa itu emang saya terka-terka ini rasanya terjadi nggak ya gitu kan. Biasanya sih saya juga meminta penulisnya menjelaskan, ini terjadi beneran nggak sih gitu kan. Saya sempat itu ada beberapa penulis yang saya gitu kan. Tolong dinyatakan ini non fiksi atau fiksi gitu. Hmm. Saya kayak gitu. Saya sendiri nulis gaya prosa itu nggak pernah berani untuk saya terbitkan di KBM. Biasanya saya lempar ke publikasi saya yang lain yang ditulis aja gitu kan. Yang itu kebanyakan memang prosa gitu kan. Padahal kalau dari latar belakang saya yang jurnalis, jurnalistik sastrawi itu menurut saya pribadi itu pendekatan yang selalu ingin saya impikan. Gitu. Jadi impian lah nulis bisa jurnalistik sastrawi itu jadi impian gitu. Jadi membaca Gunawan Muhammad tuh wah ini nih harus bisa kayak gini gitu rasanya. Itu. Ya ini dinamika ya. Jadi ini jadi editor pun juga memperkaya kami ya. Saya yakin juga memperkaya saya dengan Uda Ivan Lanin untuk baca tulisan-tulisan yang sangat beragam gitu kan. Gitu. Oh iya Mas, Mas Bagus. Tadi kan Mas Hmm, Bagus udah mention dikit tuh Mas. Katanya soal apa? nanti bulan Desember akan ada yang direkrut lah ibaratnya ya. Maksudnya untuk bantu gitu. Nah itu Iya, iya. kira-kira spesifikasi dan tugasnya tuh bakal ngapain tuh Mas? Kalau boleh tahu tuh Mas. Mungkin nih ada yang udah siap-siap nih habis di mention gini. Ya agak dibocorin sedikit lah. Intinya Nah, sih sedikit lah. Nah. ada dua hal ya. Ada dua hal yang kami butuhkan. Pertama di editorial, kemudian yang kedua di bagian eh, apa? Manajemen komunitas ya, manajemen komunitas. Jadi kayak gini misalkan di kumpul bareng kayak gini kan seenggaknya perlu ngontakin siapa nih yang bakal ngobrol pekan depan. Terus misalkan komunikasi dengan teman-teman di grup atau di mana lah gitu kan. Yang biasanya mereka punya banyak pertanyaan ya. Tuh. Contoh misalkan kayak di grup biasanya Mas kok belum bisa submit, ya, itu kan paling sering ya.
Mm-mm. kayak gitu. Nah, Belum seperti itu. muncul nih Jadi, di podcast ya kan. education. Itu kan ya perlu ada yang ngawasin lah di Telegram supaya mereka nggak ngerasa diabaikan kayak gitu. Betul, betul. Oh, itu udah Tuh. Mbak Nia banget tuh. Mbak Nia sampai di pribadi chat katanya, Mas. Oh, Gak usah ngadi-ngadi ya, Devito. ya ya. Intinya sih kayak gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman saya manage community ya, entah di komunitas saya sendiri atau di GNFV dulu, terus sekarang di KBM, pernah di TEDx juga gitu kan. Rata-rata memang eh, perlu ada pos-pos tertentu yang bisa jadi apa istilahnya ujung tombak ya, ujung tombak. Sementara mungkin yang editorial ini kualifikasinya memang lebih tinggi gitu kan, karena memang berkaitan dengan keahlian, ya, keahlian dan pengalaman kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang memang juga pengen nih jadi editor, Mas. Kalau saya bantu editor gimana? Saya bilangnya sih agak diplomatis ya. Saya amati dulu Mas kegiatannya Mbak gitu kan, atau Mas gitu kan di Medium aktif nggak gitu kan, atau udah seberapa banyak nih baca atau nyunting dan segala macam. Tapi ya itu emang dalih aja. Saya belum kepikiran buat nambah editor gitu kan. Itu sebulan sebelum tulisan di KBM meledak ya. Terus kemudian tulisan di KBM meledak jumlahnya ratusan gitu kan. Jadi kepikiran lagi gitu. Belum tahu lagi lah nanti. Tapi mungkin kalau prediksi dari Mas Bagus sama Uda nih, kira-kira untuk ya sebulan 2 bulan ke depan apakah akan tetap konstan seperti ini atau memang nantinya akan ada penurunan atau malah kenaikan yang lebih dahsyat gitu? Menurut Mas Bagus? Kalau lihat tren ya, saya juga lagi lihat minatnya anak-anak Indonesia ya. Saya lihat terutama di threads ya. Di threads tuh hampir tiap hari itu saya menemukan ada orang bertanya tentang nulis di Medium gimana. Nulis di Medium gimana. Saya lagi mulai nulis di Medium gitu kan. Kayaknya sih masih akan terus berlanjut ya. Karena community-nya makin gede dan trennya juga makin bagus. Mm-mm. Kalau mau positif ya, mau optimis seharusnya bisa naik lagi gitu. Hmm. Kalau Uda, Oke, menurut Uda gimana Uda? saya izin sambil mulai mobile nih. Siap, siap. Oke. Makin banyak duitnya makin ramai deh kayak sih. Ya itu salah satu yang sangat mendongkrak itu menurut saya MPP sih. Itu tiba-tiba banget langsung membludak. Tuh kalau dan untung banget saya dan Mas Bagus itu udah bikin sistemnya tepat sebelum meledak. Jadi kalau masih pakai cara manual itu nggak kekejar pasti. Oh, nggak ditutup bensinnya kapan ini? Betul. Bensinnya nggak ketutup tuh, suaranya masuk tuh Mas Bagus. Gitu teman-teman. Apa? Yang jelas sih saat ini untuk alasan penolakan itu cuma yang paling sering dihadapi itu cuma dua. Yang pertama itu kurang panjang, nggak menyampai 500 kata. Yang kedua itu dalam sehari penulisnya mengirim lebih dari satu artikel. Itu biasanya hanya untuk penulis baru sih. Kalau penulis lama biasanya udah pada tahu. Dan biasanya penulis baru itu euforia kan, begitu diterima, mereka merasa bahwa ada banyak tulisan yang sudah dia buat, langsung tuh dalam sehari ngirim 5, 10, kan itu nanti bakal merebut ladang penulis lain, itu yang jadi masalah. Cuman dua itu kok, yang lainnya untuk semua topik saya dan Mas Bagus rata-rata sangat terbuka, apapun topiknya, bahkan ketika menyinggung politik atau bahkan kami sendiri begitu baca, ini apa ya maksudnya ya? Cuma maksudnya kalau kami merasa bahwa ini ya udahlah, mungkin pembaca lain bakal bisa menghargai sudut pandangnya ya,
kami selalu keluarkan, selalu masukkan. Siap. Ada lagi yang mau nanya atau berpendapat atau berkomentar, silakan. Silakan rekan-rekan. Jadi ini siapa yang bakal membuat rekap acara malam ini dengan Mas Devito? Kemarin ada 2 tulisan yang keluar sekaligus tuh. Rekap dari Mas Devito untuk acara 2 pekan yang lalu, terus dari Mbak Nia untuk acara atau kebalik ya? Kebalik Mas. Kebalik. Kebalik. Ya. Itu bahkan ada satu juga yang menulis bentuknya sebenarnya hasil dari ini pakai nama samaran mungkin dia ya. Ikut acara ini cuma dia pakai nama samaran di Medium, tapi yang dibahas itu adalah tentang apa yang dinyatakan oleh Mas Bagus. Saya lupa apa dia waktu itu. Mas Bagus ingat nggak? Oh, udah lagi ya. Ada satu lagi. Saya nggak tahu deh, udah sempat terbit atau belum. Originalitas itu bukan. Oh iya, betul, Nah, itu originalitas. saya Betul. yang nulis. Oh, itu Kang Dede. Oke. Iya, itu saya yang Ya, nulis. ya. Saya tertarik dengan bahasan originalitas. Ya. Menurut versi Mas Bagus. Jadi Ya itu saya lagi nggak dengerin tuh. Saya udah keluar duluan tuh kayaknya. Saya biasanya kalau ngambil inspirasi ya dari tulisan orang. Nah, tulisan orang sudut pandangnya ini nih. Tapi saya Iya. punya sudut pandang lain. Nah, Itu salah saya satu cara tulis paling gitu. bagus. Itu salah satu cara paling bagus untuk menulis. Saya lihat itu kan namanya modelnya model tulisan tanggapan ya. Tulisan tanggapan itu salah satu jenis tulisan yang saat ini saya lihat sudah mulai berkembang, cuman belum banyak. Nah, itu yang saya harapkan sebenarnya. Iya. Lebih banyak saling tanggapan gitu. Iya. Jadi ya istilahnya kita saling berinteraksi. Iya, dialektika gitu. Bagus. Jadi tulisannya juga nggak monoton, terus kita bisa melihat perspektif lebih banyak. Jadi kecenderungan echo chambernya juga hilang gitu, karena banyak perspektif yang kita lihat. Itu mungkin udah. Siap. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau mengungkapkan perasaannya atau mau bertanya, mungkin kita sudahi dulu ya malam ini. Nanti ini yang merekam Mas Bagus kayaknya. Nanti akan dikirim oleh Mas Bagus. Dari pengalaman saya biasanya mengunggah ke YouTube untuk rekaman 2 jam itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jadi paling besok pagi mungkin rekamannya sudah ada ya. Terima kasih banyak udah Ivan. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mengisi acara Mas Devito. Untuk pekan depan siapa ya Mas Bagus ya? Mas Bagus. Enaknya bukan tiap minggu itu enaknya di Gimana ini udah? loh. Udah. Gimana? Pekan depan siapa? Saya lupa. Si Gani ya. Noval Gani. Afrizal Noval Gani. Oh. Jadi tiap pekan itu selalu diatur Kang Dede. Nanti gantian. Nanti kalau Kang Dede ada waktu mungkin juga bisa diberi kesempatan. Kita buat jadwalnya. Mas Bagus sudah buat jadwal. Kalau saya nggak salah tuh kata Mas Bagus kemarin sudah 4 pekan ya. Ini kan udah berjalan 2 pekan. Berarti 2 lagi harusnya udah ada jadwalnya. Nanti akan dikirim lewat grup mungkin ya. Iya. Lebih enak lagi kalau di ini, temanya difokusin. Jadi kita ngobrolnya enak gitu loh. Fokus satu gitu. Jadi tiap sesi itu kita ada tema baru biar kita kadang-kadang kan ada pertanyaan yang udah ditanyakan lagi. Kalau tema minimal peserta juga menyiapkan apa yang dia tanyakan berdasarkan tema. Oke. Jadi sebenarnya idenya itu setiap penulis itu kan punya sudut pandang yang berbeda. Jadi kami topiknya itu adalah topik sudut pandang penulis itu. Nah, masalahnya memang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya itu muncul dari orang-orang yang tidak ikut secara rutin. Nah, itu tidak bisa dicegah sih Kang Dede kecuali Kang Dede masih ada. Kecuali kalau kita nanti bikin tanya jawab umum TJU atau frequently asked question.
Karena itu yang sering terjadi kan seperti itu. Itu saya alami juga, Kang Dede. Kalau perhatikan Twitter saya menjawab pertanyaan yang sama, Kang Dede, dari tahun 2010. Bagaimana membedakan di yang dipisah dan digabung. Itu Oh iya benar. setiap tahun itu muncul terus di pertanyaan tabah muncul lagi. Kalau bosan menjawab, kesian orang-orang itu. Jadi itu risiko yang memang mesti kita hadapi sebagai orang-orang lama. Betul, betul. Saya juga ngikutin follow di udah lainnya di Twitter. Iya, itu kan belakangan saya udah nggak pernah jawab langsung kan. Saya jawabnya itu cuman saya meneruskan tweet-tweet lama saya akhirnya. Oke, kalau gitu kita tutup acara malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Sampai bertemu lagi pekan depan ya, insya Allah. Ini saat ini kalau boleh melaporkan sedikit, kami sudah membuat rekap bulanan, rekap pekanan. Ini boleh dilihat. Nah, kelihatan? Ini rekap pekanan. Pekan lalu tulisannya masuk ada 112. Berarti sehari itu ada 16 tulisan. Mas Bagus ngebut nih. Jadi tadinya lihat yang diterima itu per hari 10, 6, 9, 10. Begitu pekan ini, begitu saya buat laporan ini, Mas Bagus kayaknya langsung tersentil. Waduh, saya harus menyaingi ini katanya. Jadi strategi saya berhasil. Sekarang Mas Bagus setiap hari menyetujui 15 tulisan. Dan ini Wow. lihat trennya meningkat terus ya. Tuh kan. Ini per pekan. Lebih kelihatan. Awalnya kami cuma punya data per bulan. Ini per bulan. Tapi kalau per bulan kan nggak kelihatan per harinya kan. Harian udah ada juga. Ini udah lama. Per hari ini udah kelihatan tuh kan angkanya. Terus ini yang pekanan tadi per pekan. Oh, Sabtu Minggu ya paling banyak ya udah ya. Kalau harian ya belum bisa ditebak ya polanya sekarang ya. Ini ada Sabtu 24. Kemudian Seninnya 23. Oh. Hari Kamis 22. Belum bisa ditebak. Belum kelihatan polanya. Iya ya, masih tidak Memang dari tingkat keterbacaan memang lebih bagus di KBM sih daripada publish sendiri. Oh iya, memang kan dari kalau kita baca tulisan-tulisan, anjuran-anjuran dari para penulis senior yang berbahasa Inggris kan mereka selalu menganjurkan untuk kirim ke publikasi. Jadi semakin banyak publikasi sebenarnya lebih bagus ya. Iya, sekarang kan udah ada beberapa yang baru nih kan yang Mas Kowim masih ada. Oh masih ada Mas Kowim itu kan Ya, buat Islam Nusantara, kemudian Muslim Indonesia ya. Muslim Indonesia ya, saya lupa. Lupa lagi Mas terus Mas Zain itu bikin Medium bercerita. Lalu ada Bibliofilia ya, itu yang untuk resensi. tapi Ada juga lagi book notation notation ada. Oh, book notation ya, book notation. Iya, Betul. ada itu. Saya sih berharap makin banyak ya. Jadi buat komunitas penulis Indonesia juga salurannya juga makin banyak. Cuma begitu orang tahu betapa repotnya ngurusin publikasi, mungkin mereka akan jeri juga bikin publikasi. juga ya. Saya ngeliat kayak gini aja langsung, aduh, ini gimana ya cara harus apa ya? Melakukan itu dengan ada manfaat yang diperoleh kayak saya dan Mas Bagus itu senang mengurusi ini karena dengan menjadi pembaca pertama itu kami mendapatkan informasi yang pertama ya. Senang banget setiap hari. Ya bayangin, setiap hari saya harus membaca 15 tulisan kan. Mas Bagus juga. Itu enak gitu loh. Selalu dapat wawasan baru. Dari tadi mau nutup-nutup nih kayak orang Padang kalau mau pulang nih. Saya kalau keluarga saya ngumpul tuh gitu tuh. Pulang. Di meja makan habis itu ngobrol balik lagi. lagi. Terus di pintu ngobrol lagi. Nyampe depan mobil juga masih ngobrol lagi. Iya, benar banget. Ya udah, dengan tegas saya tutup rapat malam ini. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih banyak. Ya. Thank you. Terima kasih. Ya. Thank you semua. Terima kasih.